Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Tusruk. Malam ini kita reading dengan tema panasin si ulek. Ini adalah Yamaha Mio Smile tahun 2009, full original. Jalanan cukup ramai ya bro. Ini kondisi si ulek dalam performa fit ya, insya Allah fit. Karena tempo hari sempat kita bersihin bagian CVT-nya, bersih-bersih, kemudian dikasih grease sama pelumas bimoli, di mix menjadi satu. Rencana kita nyobain hajar aja ya, lama juga nggak ngetes si Mio, si ulek ini. Bisa dipakai sama istri, atau saya paling kadang-kadang pakai ya, tapi seringnya sih sama istri ya. Hari ini kita tes gaspol. Tujuan ke Kamojang, kita sekalian tes power aja bro, gaspol. Tapi tetap ya, kondisi tetap safety. Ini semua standaran ya bro ya, standaran, mesin standar, cuman kirian aja. Kirian cuman pakai roller 8 gram, versi PT cuman pakai yang 1500. Persentrinya juga ya, yang kecil itu pakai 1500. Cukup lah kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga agak sering naik-naik gunung. Untuk ngejar top speed udah enggak ya bro ya, umur udah 46 tahun, udah tua, jadi udah banyak ketakutan buat top speed. Kondisi malam silau bro ya, silau ya, biasalah lagi menjamur LCD-an. Gimana teman-teman?
di kota kalian apakah sama kayak di Jawa Barat, Bandung, suhu dingin? Ini saya juga sampai double ya. Udah dingin, kita treknya juga bakal ke pegunungan. Jadi harus mempersiapkan sepatu, pakai jaket double plus sweater. Hari ini itu tadi si Hulek sore-sore pas saya mandiin, bekas pakai istri ya. Pas saya lagi mandiin, cuci-cuci, pas masuk di bagian ban, ternyata ada paku teman-teman. Paku yang masih menempel, menancap. Tapi ban nggak kempes, karena saya menggunakan cairan anti bocor atau cairan tubeless lah. Jadi di situ ya kegunaannya ya. Kalau saya nggak menggunakan itu bisa jadi istri nggak nyampe ke rumah, pasti ban udah kempes di jalan. Bagian gearbox atau CVT licin banget ya, rasa enak loncer. Saya eksperimen bro, coba menggunakan minyak Pilma ya, minyak Pilma karena dari beberapa sumber saya udah cek and recheck, dia tahan gesekan dan itu sifatnya licinnya mengalahkan oil. Terus dari segi panasnya juga mengalahkan oil. Sempat dibakar ya, ada salah satu uji coba dibakar di atas senok. Itu yang pertama terbakar itu justru oil. Udah mulai naik gunung bro. Udah mulai nanjak nih. Oh ternyata ada mobil dua. Pakai full face malam-malam gak kuat bro, lampunya ke mata itu apa slow.
sakti tuh motor ya. Bawa motor sambil pegang HP, sambil main HP, saking super sibuknya. bingung lihatnya, aduh kok bisa gitu. Gila, udah nggak berani lari di tikungan seperti itu blind spot. Ada mobil udah kayak ketemu tembok. Yang pakai bilet mungkin enak-enak aja ya mereka gitu, nggak silau gitu ke ya, enak sih kalau dia pastinya enak. Kalah berlawanan itu silaunya bro. Dari segi performa ini si Hulk mirip-mirip ya sama si Alfa, tenaganya 11-12 lah, mirip. Buat saya sih udah cukup ya, standar main kirian aja udah cukup, mau kemana emangnya gitu. Ini jalan bumpy bro, gak enak buat narik gas juga, bumpy. Nantilah pas ditis dingin bandrek, enak buat pulang. Saya jarang ya ke jalan-jalan yang jalan raya yang rame gitu. Tahu udah nggak mood jadi kadang nggak ngerasa nggak fun aja gitu. Biasanya suka nemu macet. Oh, udah macet itu udah males. Asik tuh. Enaknya ini buka sih, buka kaca pulpes, cuman pasti angin. Tapi ini mulai
mulai berembun bro, kita buka dulu bentar dikit. Motor itu kali-kali memang harus diajak lompat bro, diajak lari, karena biasanya kalau terusan dipakai lambat terus pada berat dia. Tahu juga ya, tahu sugesti. Cuman pengalaman sih begitu. Wah, di depan kita udah mulai naik bro. Aduh, sennya ke kanan tapi dia berhenti ke kiri. Mobil barusan. Yo, kita sekarang pulang bro. Kita full gas di sini. Cari tahu si Hulk lari ditanyakan bagaimana rasanya, apakah dia lancar-lancar aja. Jauh bro, jauh perbedaannya sebelum saya bongkar di bagian CVT, sebelum saya kasih minyak Pilma juga yang remix sama grease. Dia udah berat ditanyakan yang itu juga. Ini gas masih banyak bro. Yup. Si bapak ini harusnya dia ngambil kiri kalau mau agak lambat. Wish. Waduh, mobil posisi diam ditanyakan, keren banget. Gak ada berat-beratnya bro, Om Ojang ini. Wah, di depan ada mobil. Wush. Waduh. Yo, ini tanjakan terakhir bro. Kita tujuan sampai ke bagian itu aja ya. Wah. Wow.
Wah, enak ini ya. Si hulak gila nih. Woohoo. Udah kayak Super Saiyan aja nih si hulak. Gak ada beban, gak ada rintangan bro. Sikat, hajar habis. Kita rencana tujuan di rest area aja ya. Sampai sana. Ini tanjakan yang ini sebenarnya ini curam bro, cuma nggak kelihatan aja, kayak nggak kelihatan padahal curam nih. Oke, kita sudah nyampe bro. Terima kasih yang udah nonton. Yo bro, kita turun sekarang. Ini kalau seandainya siang hari kelihatan cantik bro. Di depan lampu-lampu ya, kelihatan tuh. Yo, kita terus jauh bro. Dingin. Daerah sini itu rem harus benar-benar dicek bro. Dari atas terus ke rem. Wuih, enaknya reading malam begini bro. Jadi oksigennya enak, rasa seger. Oh, ke daerah-daerah seperti ini ya. Kalau ke kota kayaknya beda lagi itu ceritanya. Bisa jadi macet-macetan, nggak asik.
ada yang nggak kuat. jadi jadi inget pas pakaian si mini trial kesini, aduh, kasihan sampai gearboxnya kena. Yuk masuk ah. Ini yang berat sih, trek ini berat. Tuh di depan kita Ciparai, Majalaya kelihatan. Jalannya hati-hati bro, daerah sini jelek, ada lubang-lubang. Kita nggak ke Sikabah, rame, terlalu rame. Aduh, hampir kucing lewat. Sikabah terlalu rame, posisi saya sendirian. Kurang asik aja kalau kecuali ada temen ya. Bawa temen enak lah. Penuh barusan. Tadi posisi di rest area ya, rest area. Saya ngopi dulu bentar. Sudah gitu, OTW turun. Jujur bro, kalau saya pribadi ya, kesini boncengan sama anak riskan. Dulu pernah dicoba sekali, wah nggak enak lah. Maksudnya teh ya bahaya lah, karena posisi ngerem terus. Udah gitu boncengnya kan anak kecil, jadi riskan, kecuali yang diboncengnya orang dewasa ya lebih pede gitu kok orang dewasa. Kalau kita luruskan lagi ada tuh tempat ini jagung bakar, lewat Kamojang terus ke sana. Cuman treknya kondisinya riskan lah. Riskannya itu maksudnya kiri kanan hutan. Jadi kalau sendiri gimana gitu. Sebenarnya bisa aja, tadi juga sempat kepikiran, cuman cari aman lah. Bela pola pikirnya bro, kalau kita belum nikah sama yang udah nikah itu pasti pola pikirnya beda. Lebih mengutamakan keselamatan, safety ya. Jadi hal-hal yang setidaknya gak bisa dicari, jangan gitulah. Kayak misalnya ke sana sendirian, udah gitu kondisinya jalan seperti itu, malam-malam, riskan begal ya. Riskannya bukan masalah setan. Ini jalan kalau nggak bumpy, wah enak banget.
tapi mungkin bisa jadi rawan sih ya kalau terlalu mulus juga, karena pasti banyak orang yang ngebut. Ada ini si bapak sama si ibu boncengan bawa anak kecil atau bawa orok, bawa bayi, kasihan dingin, tapi ya kayaknya nggak ada pilihan ya bro ya. Makanya kalau kita punya kendaraan selain motor misal mobil, kita harus bersyukur bro, karena di luar sana bisa jadi kita masih mending dibanding yang lain. Blind spot tuh di depan ya kan, untuk keluar motor. Saya udah beberapa kali bro jatuh jadi tahu rasanya itu bagaimana. Jadi setidaknya banyak pengalaman juga, ketika jatuh pasti dipelajari gitu. Nah kayak gini sih kadang kita kegoda pengen masuk. Ini banyak orang lokal ya, orang sini, makanya mereka nggak pakai helm. Saya juga nggak munafik, kadang suka gitu, tapi kalau posisinya cuma dari Perum ke luar atau ke daerah Perum yang masih deket-deket lah, suka gitu, nggak munafik ya. Tapi kalau udah jurusannya jaraknya jauh, udah gitu treknya juga bisa seperti ini. Aduh, ada gembolan tadi jatuh. Ini sih ini kayaknya jatuh. Malah mau ditendang sama motor depan. Jauh. Udah tanggung masuk, barusan saya masukin aja. Sambil berdiri. Dingin bro. Wah gila, udah di tikungan nyebrang. Ya itulah kebodohan hakiki. Maksudnya bukan dia yang celaka, tapi dia bawa orang celaka, itu masalahnya.
bisa jadi tabrakan beruntun barusan. Nah, tempo hari waktu pas si apa si aduh jadi bikin ketawa sekarang ya, waktu pas kejadian mini trail gearboxnya jebol itu saya sampai sana downhill. Nah dari situ saya cari ojek, dapat ojek dari situ, dari sana. Karena kebetulan tukang ojeknya bukan apa, bukan biker, dia nggak ngerti atau nggak tahu caranya nyetep itu. Akhirnya saya ngetep. Si ojeknya dia yang ini apa, si ojeknya dia yang pakai motor mini trail. Katanya ini gak bakalan patah. Kagak, kata saya teh. Saya setep ke rumah, sampai rumah terus pas giliran ditanya, "Kang berapa?" kata saya tuh. "Ah malu," katanya. "Terserah," kata dia itu. Ya udah, gimana kalau saya kasih 30? "Aduh nuhun cenah." Ya udahlah, sama-sama biar enak gitu. Lagian tidak setiap hari saya kasih 30. Dia senang. Iyalah, gimana nggak senang, dia cuma duduk doang, saya pegal. Ngetep lumayan jauh. Oh, rame bro. Pakai lari dulu bentar, si hulek enak sih, meskipun dikasih roller 8 gram saya nggak berani sampai full. Mungkin bukan kenceng ya. Mungkin nyalinya udah nggak ketahan. Nyalinya udah kedrop. Oke bro, kita cukupkan dulu sampai di sini karena juga terlalu kepanjangan. Terima kasih yang sudah menonton, yang selalu setia di channel Tusruk. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa seperti biasa bersyukur bro. See you.